Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Alia Putri dari Prodi PAI A1 dengan NIM 211301314. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan Turki Utsmani. Sepanjang abad ke-16 dan 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, Kaukasus Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, kesultanan ini terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara. Pasal beberapa diantaranya dianeksasi ke dalam teori kesultanan, sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Yang kedua yaitu politik. Sepanjang sejarah Utsmaniyah, ada banyak kejadian ketika gubernur lokal mengambil tindakan secara independen, sekalipun bertentangan dengan penguasa. Pasca revolusi Turki Muda tahun 1908, negara Utsmaniyah menjadi monarki konstitusional. Sultan tidak lagi memegang kekuasaan eksekutif. Parlemen dibentuk yang perwakilannya dipilih dari provinsi-provinsi negara. Para wakil kemudian membentuk pemerintahan imperium Kesultanan Utsmaniyah. Pemerintahan yang eklektik tampak jelas dalam surat-surat diplomatik kesultanan. Surat tersebut biasanya dikirim ke barat dalam bahasa Yunani. Tugro adalah monogram kaligrafi atau tanda tangan para Sultan Utsmaniyah yang jumlahnya 35 orang, dipahat di lambang Sultan Tugro mengandung nama Sultan dan ayahnya, pernyataan dan doa-doa kemenangan abadi, juga dipahat di kebanyakan lambang. Tugro pertama kali dimiliki oleh Orhan Gazi. Tugro bergaya hiasan ini kelak merintis cabang kaligrafi Utsmaniyah Turki, yaitu ada yang kedua ekonomi. Pemerintahan Utsmaniyah menerapkan kebijakan pengembangan bursa Adrianopel dan Istanbul. Semuanya adalah ibu kota Utsmaniyah menjadi pusat perdagangan industri besar karena para pedagang dan pengrajin memainkan peran besar dalam pembentukan metropolis baru. Sampai saat itu, Mehmed dan penggantinya, Bayezid, juga mendorong dan menerima migrasi kaum Yahudi dari berbagai daerah di Eropa. Lalu ada sosial budaya. Kesultanan Utsmaniyah menyerap sejumlah tradisi seni dan institusi budaya di daerah-daerah yang mereka taklukkan, lalu menambahkan dimensi baru ke dalamnya. Berbagai tradisi dan kebudayaan imperium sebelumnya dalam bidang arsitektur, masakan, musik, hiburan, dan pemerintahan diadopsi oleh bangsa Turki Utsmaniyah. Bangsa Turki kemudian mengubahnya ke bentuk-bentuk baru dan menciptakan identitas budaya Utsmaniyah yang baru dan sangat berbeda. Pernikahan antar budaya juga berperan dalam menciptakan budaya elit Utsmaniyah. Jika dibandingkan dengan budaya rakyat Turki, berpengaruh budaya baru dalam membentuk budaya elit Utsmaniyah sangat jelas terlihat. Lalu ada pendidikan. Pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani mengalami perkembangan setelah terjadinya pembaharuan sistem pendidikan Islam. Dari mulai lembaga pendidikan, kurikulum, dan metode pendanaan serta sarana lain yang dapat membantu terhadap perkembangan pendidikan Islam. Pembaharuan ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II, yaitu pada abad pertengahan hingga abad modern. Adapun lembaga pendidikan Islam yang ada pada masa pembaharuan adalah Sibyan, Mektebleri atau sekolah dasar, dan Mektebi Ma'arif atau sekolah pengetahuan umum, dan Mektebi Ulum Uebedi atau sekolah sastra. Pada masa ini berdiri pula beberapa sekolah antara lain sekolah militer, sekolah teknik, kedokteran, dan pembedahan,
walaupun kedua sekolah terakhir kemudian digabung dalam satu wadah, yaitu Darul Ulum Hikemiye fi Mekteb Tibiye Sabene. Pada masa Kesultanan Abdul Hamid berdiri pula berbagai perguruan tinggi, antara lain Sekolah Hukum Tinggi, Sekolah Tinggi Keuangan, Sekolah Tinggi Kesenian, Sekolah Tinggi Dagang, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Dokter Hewan, Sekolah Tinggi Polisi, dan Universitas Istanbul. Sedangkan pendidikannya diharuskan bagi mereka yang telah lulus dari madrasah. Adapun masalah pendanaan dihasilkan dari zakat, pajak lokal, zakat fitrah, dan hasil penjualan kulit hewan kurban. Ketiga yaitu corak pendidikan. Corak pendidikan Islam pada masa kekuasaan Turki Utsmani. Corak pendidikannya sendiri sebenarnya tidak ada kemajuan dikarenakan adanya sebuah penutupan ijtihad. Kemudian pendidikannya lebih diarahkan ke mazhab yang ditentukan. Lalu hikmah yang bisa diambil yaitu Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah saat ini. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Yang keempat, ada bagaimana sistem pendidikannya. Di era Utsmani, pendidikan sudah mulai ketika anak-anak di Turki menginjak usia 5 tahun. Setiap anak mengenyam pendidikan dan pengajaran dasarnya di sekolah yang disebut Sibyan Mektepleri atau sekolah dasar. Sekolah dasar itu merupakan kelanjutan dari sekolah yang dikenal dalam Islam sebagai kutab. Dan yang terakhir ada kronologi runtuhnya masa Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, khalifah terakhir resmi dibubarkan. 1 abad kurang atau lebih tepatnya sampai sekarang 95 tahun silam kekhalifahan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmani runtuh. Hal ini merupakan suatu kedukaan bagi seluruh umat Islam karena Islam pada waktu itu pernah berjaya di benua Eropa dan bahkan hampir menguasai 2/3 dunia. Dan pada waktu itu umat Islam tidak dinaungi oleh sistem kekhalifahan. Adapun penyebab keruntuhan Turki Utsmani ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor keruntuhan Turki Utsmani, yaitu ketika penyakit Al-Wahan sudah masuk ke dalam diri umat Islam terutama di kalangan para pejabatnya, karena tidaklah Turki Utsmani jatuh atau lemah kecuali ketika dipimpin oleh para pemimpin yang hubbu dunia, yang ada Al-Wahan di dalam dirinya, yang dimana ini sudah Rasul peringatkan 14,5 abad yang lalu dalam sabdanya bahwasanya Al-Wahan ini adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu hubbud dunya wa khorohiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi betapa sangat bahaya sekali karena meruntuhkan keimanan seseorang dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Awal mula atau benih-benih keruntuhan Turki Utsmani yaitu terlihat pada abad ke-18, dan pada waktu itu sejarah mencatat kalau para sultan berpenampilan glamor, hidup bermewah-mewahan. Sampailah saat seorang sultan yang menghitan anaknya sampai pesta 45 hari, dan itu menghabiskan harta kerajaan yang sangat banyak sekali. Jadi di sini bisa melihat bahwasanya ketika Al-Wahan sudah ada pada diri umat Islam, hal tersebut dapat menyebabkan umat lain tidak dapat menyegani umat Islam. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu ketika munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, kemudian dimunculkannya isu-isu membuat memecah belah antar kelompok dan golongan, sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi setelah tokoh-tokoh muda Turki diberangkatkan ke barat, sehingga tercemarlah pemikiran pemuda-pemuda Turki yang pastinya sebelumnya ada pendoktrinan kepada para tokoh muda Turki, dan setelah
kembali ke Turki dengan pemikiran dan ideologis ala baratnya, yaitu liberal, menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khalifah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki dengan mempunyai maksud gerakan pembaharuan sampai kepada puncaknya, yaitu terjadilah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang Yahudi sampai kemudian runtuhlah Turki Utsmani. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.